lanjutkan halaman berapa sekarang? Masih 4 ya? Yang mana sekarang wasawaun itu? Ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bercanda mulu, dengerin ya. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hai? Terus sekarang mana? Inna. Oh, Seno ini perlu dikasih anu ini. Lah iya, suruh ngulang-ngulangin mulu no. Lah iya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna, benar itu? Sesungguhnya kami. Nahnu ya kami. Nuhyi itu menghidupkan siapa kami? Kami Allah. Al-mauta. Nah itu udah saya kasih tahu dari kemarin. Al-mauta setelah tak ada yang kayak alif. Nah itu jamak taksir dari mayyit. Kalau al-mauta yang maknanya mati adalah maut, taknya pendek. Bisa bedain kan? Nih perhatikan. Mauta ini kan setelah tak ada begini. Jelas ya? Taknya juga dibacanya panjang. Ini jamak dari mufrad mayyit. Mayyitun. Itu jamaknya mauta. Kalau maut yang maknanya mati itu begini. Itu mautun. Weh, diperhatikan anak-anak yang baru, dengerin kalau belajar yang benar. Ini berkali-kali saya kasih tahu. Ini mauta. Ini kelihatan sepele, lu ngertiin salah melulu. Kenapa? Karena nggak pernah tekun, nggak pernah serius dalam awal belajar. Tuh begitu loh. Jangan cengengesan kalau dikasih tahu. Al-mauta pada orang-orang yang mati. Ai fi yaumil qiyamati, tegasnya dalam hari kiamat. Au fil qabri, atau di dalam kuburan. Benar itu ya? Li jawabi mungkarin wa nakirin, untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Au nuhyi, atau menghidupkan siapa kami, maknanya inna nahnu nuhyi. Itu bisa arti-artikan menghidupkan siapa kami. Al-quluba, pada hati-hati. Al-mayyitata, yang mati. Bi'ingdarika, sebab memberi peringatanmu. Kami menghidupkan orang-orang yang udah mati nanti pada hari kiamat atau dalam kuburan untuk pertanyaan mungkar dan nakir. Itu penafsiran yang pertama. Udah disimak, ditaruh gunduknya, kelerengnya. Atau boleh jadi diartikan bahwasanya kami Allah menghidupkan hati-hati yang udah mati sebab kau beri peringatan. Wanak tubuh, dan mencatat siapa kami. Wanak tubuh, dan mencatat siapa kami. Terlaluan. Ma, pada perkara qaddamu, yang telah melakukan siapa mereka pada ma. Wa atharohum, dan pada asar. Nah, gitu ditaruh gunduknya. Lah orang ngaji malah mainan gunduk. Ngerti Dre? Siapa Dre? Dia yo ngajak Lapi dimakan lagi. Yalah salah sendiri Lapi lah, kenapa nggak dipinggirin kitabnya? Ketahuan ada gerimis, ya Pak? Lah. Oke.
Wa atharahum, dan pada jejak-jejak langkah mereka kami mencatat mereka, ya, apa yang telah mereka lakukan termasuk jejak langkahnya. Loh, jangan salah, adik barusan ngaji main gundu. Bekas main gundu ada apa enggak? Bekas main gundu ada apa enggak? Lah ada lah. Oh, enggak kelihatan Pak. Iya enggak kelihatan sama temennya, tapi malaikat mencatat. Itu jelas. Kalian ngaji, enggak usah pura-pura baik lagi ada orang. Biar enggak ada orang kalian brengsek umpamanya. Enggak usah begitu, dicatat sama Allah. Loh gitu loh. Oh, tapi orang enggak lihat Pak. Iya, orang enggak lihat. Orang dalam arti orang manusia. Tapi ada orang yang melihat, yaitu orangnya Allah. Emang Allah orang? Kata orang. Lah orang Allah dibohongin orang apa bukan? Orang lah. Lah, jelas itu. Lah orang Allah kok mau dibohongin? Lah orang bisa. Ya, Allah juga orang tuh. Itu kalau itu udah, wah, udah menancap pada diri seseorang, dia akan benar dengan sendirinya. Gak pakai diomelin, gak pakai ditegur, gak pakai diingetin. Kenapa? Ya karena sudah merasa ada yang ngawasi dalam kehidupannya. Mau gak ngaji malu sama Allah. Wah, nanti kan bisa aja bikin alasan 1001 alasan Pak. Iya bisa 1000 alasan. Mulut boleh membuat alasan, tapi hati nurani dan hati kecil tidak bisa dibohongi. Jelas kan? Lu kemarin kemana Ki Rizky sama itu siapa? Si Panjul. Ya, umpamanya begini. Mulut kalian bisa bohongin, tapi fakta real itu nggak akan pernah bisa. Mulut boleh alasan. Wah, saya anu Pak ini. Kan yang tahu hanya kalian berdua, ya kan? Sama Allah. Tuh, itu jujur. Nah, roh agama yang paling jujur yaitu fitrah atau nurani tadi. Maka kalau kadang-kadang kan Rasul bersabda juga, istafti qalbak, mintalah kamu ini petunjuk atau fatwa kepada hatimu. Loh ya kan? Wah, umpamanya perempuan yang suka bohong mulu siapa? Aplah. Ya enggak? Ini yang enggak ngaji siapa nih? Aplah sama Salwa ya enggak? Wah, udah saling bela mereka berdua itu. Padahal salah umpamanya. Apa emang iya? Wah, Aplah mah rajin bangun Pak. Ya enggak? Ya rajin bangun kalau punya lapar. Kan begitu kan? Itu Salwa belain begitu. Begitu juga ketika Salwa punya salah dibelain sama Aplah. Wah, Salwa Pak orang baik, nggak neko-neko. Dalam hati Aplah, kalau lagi tidur Pak, kalau lagi tidur baik umpamanya. Nah, iya kan? Loh, ketika orang ngomong seperti itu, mulutnya boleh jadi ngomongnya begini, tapi hati kecilnya kan, hati nuraninya kan membenarkan atau mengingkari. Loh gitu loh, si A ini benar begini. Kalau memang perilakunya sesuai dengan kenyataan, otomatis dia menerima. Kan begitu? Itu namanya tasdik. Tapi kalau kenyataannya berbeda dengan apa yang diucapkan, otomatis hatinya kan mengingkari. Itu loh, hati nurani itu kalau dihidupkan keren. Jadi beragama gak usah ribet-ribet. Di antaranya ada patokan nurani, patokan jujur. Nah, kan kata Nabi, al-ithmu ma haka fi sadrik,
wa in aftakal muftun. Dosa itu sesuatu yang membuat hati kamu tidak tenang. Walaupun kamu diberi fatwa oleh orang-orang tukang bikin fatwa, tetap hati ini berontak. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar ya sesuatu yang itu kan al-itsmu ma haka fi sadrik wa in aftakal muftun. Terusnya apa itu? Ma'anna bihi qalbuk gitu. Apa itu? Kebenaran atau kejujuran adalah apa-apa yang membuat hatimu tenang. Kalau kamu bohong di sekolah kayak di mana kayak, termasuk sama inilah Pak Polisi lah. Kenapa Pak Polisi ini cenderung bisa menangkap orang-orang yang grogi-grogi? Orang yang grogi dia nggak punya SIM atau dia ngantongi narkoba. Begitu ngelihat Pak Polisi pasti merasa takut. Kan begitu. Lah polisi udah makin tahu, wah ini berarti salah. Kan begitu. Nah, kalau orang coba suratnya ada, suratnya benar, STNK sama SIM, ada nggak? Jangan ditanya mana Seno surat kamu, surat dikeluarin surat Yasin. Ini Pak, emang polisi mau suruh tahlilan? Lah surat naik motor ya surat STNK, surat izin mengemudi kan gitu. Ini malah dikeluarin, wah kacau ini Seno. Kan begitu kan? Gampangnya begitu dah. Nah, matiin lah orang ngaji ngebel. Terus mana? Wanak tuh, mana tadi? Woi, apa sih no? Lu ngerendeng kalau ditanya nggak jelas no. Nak muru itu. Wanak tuh buma qaddamu wa atharohum. Kan itu udah tadi. Nak muru, tegasnya memerintahkan siapa kami, kiroman katibina, pada malaikat kiroman yang mulia-mulia, katibina yang mencatat semua amal perbuatan. Biayak tubuh gambarannya bahwa mencatat siapa kiromun katibun a'malahum, pada amal-amal perbuatan mereka, minal khairi nyatanya dari kebaikan, wasyarri dan keburukan. Wa qala ba'dul mufassirin, dan telah berpendapat siapa sebagian ulama-ulama tafsir, al-muradu bermula yang dimaksud bi atharihim dengan athar, jejak langkah mereka, khutuwatuhum itu langkah-langkah mereka, ilal masjidi ke masjid. Jadi kita jalan dari rumah ke masjid itu semua dicatat, dihitung oleh Allah. Loh, makanya jangan pada males. Ini kalian seneng subuh, gue sama sekali nggak nongol nih selama puasa, karena saya mengondisikan ya. Tapi besok malam ibu udah datang, lain cerita. Nah, saya subuh mah selalu datang ke sini kalau puasa mah. Ini karena saya kondisiin di rumah aja. Lalu ini kan anak-anak baru semua. Nah, nanti yang tahu loh. Tahun kemarin gue minum nggak setiap puasa? Pasti. Nggak ada lu lelet. Aal lelet. Oh, udah. Dikasih empan lele kan pelet. Buat empan lele ya. Tuh. Coba itu. Kama sebagaimana keterangan qala yang berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala fi sababi nuzuliha, dalam sebab turunnya ini ayat, berkata begini, inna qabilatan, sesungguhnya satu kabilah, satu suku, minal ansori, dari suku Ansor, yaitu kabilah Mahzum, syakau itu mengadu siapa kabilah ilan nabiyyi, kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, harokatin yang benar, bu'da manazilihim, ntar kalian baca ba'da lagi,
bu'da manazilihim, pada jauhnya rumah-rumah mereka, tempat-tempat tinggal mereka. Manzil, manzil itu sama dengan bait, sama dengan home, go to home. Bu'da manazilihim, pada jauhnya tempat-tempat tinggal mereka. Wa aradu, dan menghendaki siapa kabilah, ayyabnau, pada bahwasanya membangun siapa kabilah, buyutan, pada rumah-rumah, indal masjidi, di sisi masjid. Mereka ngomong, waduh ya Rasul, rumah kami jauh, kami mau pindah ke Madinah. Kalau ini kan di Madiun, jauh banget ya. Lah Madiun Indonesia, lah Madinah Mekah, gitu kan. Wah, begitu wadul sambat ngadu seperti itu. Inilah termasuk asbab turunnya ini ayat. Fa'angzala, maka menurunkan siapa Allah Ta'ala hadhil ayat, pada ini ayat. Wahia, dan bermula hadhil ayat itu watak wanak tubuh ma qaddamu wa atharohum. Itu tadi diartikan wanak tubuh, dan menulis siapa kami ma, pada perbuatan qaddamu, yang telah melangkahkan, makanya melakukan. Alhamdulillah yarhamu. Terusnya apa? Yahdi umullah. Terusnya lagi, ya sudahlah. Ya, tuh begitu. Kalau ada yang bersin, Hasim. Alhamdulillah, jangan bersin diem aja, Hasim. Itu begitu bersin membaca apa tadi? Didengerin Mas Boko, ya dengerin. Begitu bersin, Hasim bacanya alhamdulillah. Kok baca alhamdulillah? Kalian yang dengerin doain, yarhamu Allah, kan gitu. Nah, kalian didoain, balik doain lagi, yahdi kumullah. Udah berhenti, gak usah ditambahin lagi. Ya sudahlah. Mabok gitu mah. Lu paham gak, Pi? Senyumnya Pi. Fa'ulima, maka diketahui min hadza, dari ini firman Allah, apa annaman, sejujurnya orang, ata yang datang siapa man ilal masjid, ke masjid, min makanin. Ini lama ngajinya. Kan kalau biasanya saya ngaji keluar, ini Sabtu Minggu saya nggak ngaji keluar, jadi 5:30, kalau perlu jam 6 adzan baru berhenti. Wah lama amat Pak, belum nyiapin apa lu? Udah minum air keran bareng-bareng ya udah, ya enggak? Udah batal puasanya. Baitin, yang jauh, yakunu, maka ada apa thawabu, pahalanya, man a'dhama, itu lebih agung, miman, daripada orang, ata yang datang siapa man, min makanin, dari tempat, koribin. Itu kan koribin, kalau bahasa Indonesia karib, sahabat karib. Ini sama dengan sahabat korib, asalnya bahasa Arab. Koribin anu caket. Tuh diketahui dari ayat itu, orang yang datangnya jauh. Ini yang paling jauh siapa? Flores sama Kupang jauhan mana? Jauhan Kupang. Artinya orang-orang Kupang pahalanya lebih. Gua kalau Kupang itu naik getek berapa bulan? Ya, dari Kupang ke Bekasi naik getek. Aduh, dari tempat Cangkong aja Cilincing, Mon Priok naik getek umpamanya. Udah jauh. Lu enggak? Apalagi musim begini, wah, bisa dimakan buaya putih lu. Buaya putih kan demit Pak. Iya lu, maksudnya bisa dimakan demit. Lah, orang yang datang sholat dari tempat jauh, itu setiap langkah dihitung. Jelas gak? Kalau dulu kan langkah. Ada yang bertanya, sekarang zaman modern Pak, macam mana kalau datang
ke masjid pakai basikal, sepeda, atau pakai kereta, pakai mobil. Lah, ngapa susah-susah? Lu ngegas, sekali ngegas, greng. Nah, itu dihitung sekali sama dengan selangkah, ya enggak? Kalau businya soak, Pak, digasnya, wah prek gitu umpamanya. Ya tetap dihitung, Allah punya perhitungan lah. Itu jelas itu. Oh, yang datangnya semangat, itu nanti diberi gambaran pada hari kiamat seperti itu. Loh, ada yang datangnya, coba aja kalau kalian kalau enggak nanti dah Idul Fitri, ada yang datang ke masjid jalan kaki, ada yang jalan ke masjid pagi-pagi. Maksudnya pagi-pagi sebelum orang datang dia udah duluan ya. Ada yang datang pakai mobil, ada yang datang didorong pakai kursi roda. Loh, iya apa enggak? Nanti pada hari kiamat ya seperti itu gambarannya. Lah, yang menentukan apa? Ya amal perbuatan kita. Ya kalau model orang dibangunin mulu kayak Aplah. Ya halo. Aplah kalau dibangunin mulu, nah dia di mana? Di sono dia. Lah iya, ya aman Nur ya. Ah, udah somplak udah. Itu kan siapa? Aplah, Sipa, apa lagi? Lia, Nur. Ah, udah. Ilaha ulail arba'ah al-fatihah. Ah, udah begitu kan? Aduh. Lagi kapan tuh gak ada, kemarin ya ngajinya telat semua. Lah iya. Aduh. Yang satu tiang listrik, yang satu bambu. Lah iya sama lah bambu itu. Aduh, udah susah semua udah. Ya sama kalau di sini ya Kak. Bangunin subuhnya itu ucok. Wah. Lu Aji, lu subuh sekali sahur itu lu bangunin adik lu. Lah iya, lu biar tahu maksudnya. Lah iya kan. Sama saya aja ini udah basah mukanya nih. Tidur lagi. Ya inilah semprot. Ini nyontohin aja, nyontohin. Nyontohin nih. Seret ya. Nah, kalau Al mah seneng tuh ya Kak. Itu udah basah, kagak bangun. Astagfirullahaladzim. Lah bener. Lah itulah. Maka perlu syahadat ulang lu. Mau lagi istighfar, syahadat ulang. La ilaha illallah. Oke, lanjut. Kama sebagaimana keterangan ruwiyah yang diriwayatkan apa ma anin nabiyyi dari baginda Nabi, anin nabiyyi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima yamkhudhu bihil khotoya wa tarfa'u bihi darajat isbahul wudhu'i 'alal makarih wa kathratul khutuwati ilal masjid wa intidharus sholati ba'da sholah. Tuh ini diperhatikan untuk amaliyah kita. Ala ukhbirukum, maukah? Ukhbiru memberi kabar. Kalau maknanya asalnya ala, ketahuilah gitu loh. Ukhbirukum, maukah aku beri kabar kalikum pada kalian semua. Ukhbiru memberi kabar siapa saya, kum pada kalian semua. Akhbaro yuh biru karena sayanya Nabi. Biru saya yang ngomong, saya adalah Nabi. Maukah saya berikan kabar pada kalian semua bima dengan satu perbuatan. Tobeta dengar, bima ibu kota Flores, Bima ya. Yamhu yang menghapus siapa Allah bihi dengan ma al khotoya pada dosa kesalahan wayar fau apa ya apa tak kalian?
Ngapain tak? Ya iyalah. Wa yarfa'u, dan mengangkat siapa Allah bi dengan ma, saya juga tak. Udah apa nak boko, jangan mengukur gudik. Gudiknya sudah. Ini dari tadi begini mulu. Ya berdua-dua no sama engkong. Astagfirullahaladzim. Bihi dengan ma'ad darajati, pada derajat-derajat. Isbaghul wudhu'i, yaitu menyempurnakan wudhu. Alal makarihi, atas sesuatu-sesuatu yang dibenci. Udah meriang, dingin, masih wudhu sempurna, itu Allah akan hapus kesalahan dan Allah akan angkat derajat. Tuh jelas gak? Mau gak mulia derajatnya? Wudhu yang soal dengerin. Jangan wudhu pecinya masih di depan. Ini wudhunya al nih. Wudhu yang benar, disempurnakan, pecinya copot. Ngerti? Diperhatikan, ngambil air wudhu. Nah ini dari atas nih, dari sini semua. Tuh semua. Ini basah sampai janggut pak, basah. Ini kiri kanan juga pak, basah. Tuh. Kalau ada ini dibersihin. Kalau tangan habis makan yang berminyak, disabun biar minyaknya hilang, air sampai ke tangan. Nah, itu namanya isbaghul wudhu, menyempurnakan wudhu. Udah wudhu disempurnakan, alal makarih, atas keadaan-keadaan yang dibenci. Maksudnya dibenci bagaimana? Kalau musim dingin kena air, tambah dingin apa enggak? Tambah dingin apa enggak? Artinya suasana dibenci kan. Lu pernah ke puncak apa enggak? Siapa enggak pernah? Nur enggak pernah? Lu ntar naik ke pohon melinjo. Ya udah puncak melinjo udah. Ya ribet amat ya. Lah di puncak itu dingin apa enggak? Banget. Ya enggak? Udah di puncak dingin, masih disuruh menyempurnakan. Udah, gak usah ribet-ribet dah. Masjid At-Ta'awun, tahu kan? Tahu lu nak, San? Tahu nak? Alah, jangan aja cari mentok, ya enggak? Alah, Masjid At-Ta'awun di atas itu dinginnya, naudzubillah. Situ kalau di sini wudhu mah enak ya. Wah, di sana lu pegang air, apalagi malam-malam, masya Allah. Ini jam segini aja, nih jam 5 menggigil. Udah suruh wudhu, menyempurnakan wudhunya. Kalau menyempurnakan wudhunya kan berarti kan 3 kali. Masya Allah, lah sekali aja dinginnya kayak. Nah itu maksudnya isbaghul wudhu alal makari. Udah begitu masih meriang lagi. Masih suruh wudhu. Nah wudhu yang seperti itulah bisa menyebabkan Allah ampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Lu masih bocah, gak punya dosa umpamanya, dosa orang tua kalian diampuni oleh Allah. Coba itu, amin gitu apa? Maka kalau wudhu yang benar, orang tua saya udah mati pak, mau mati kayak mau hidup kayak, lah kan ampunan Allah bisa tembus. Ilok apa? Itu mah Wahabi yang mengatakan ilok. Udah diem, Wahabi mah gak usah dibahas. Lah iya kan? Tuh jelas. Wa kathratul khutuwati. Nah ini yang sesuai dengan pembahasan. Wa atharohum, dan banyaknya langkah-langkah ilal masjidi, ke masjid. Ya ke masjid melangkah tadi. Wantidharus sholati, dan menunggu sholat. Ba'da sholati, setelah sholat. Sampai wakula sayin itulah. Wa kama qala, dan sebagaimana telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, a'dhamun nasi ajron, a'dhamun nasi bermula paling agungnya manusia
apanya ajrun pahalanya, fi sholati dalam sholat, ab'aduhum itu paling jauhnya nas, apanya mamsan perjalanannya, ilal masajid ke masjid-masjid, waladhi dan orang yang tadiru yang menunggu siapa alladhi as-sholat pada sholat, ba'da sholat setelah sholat, hatta yusalliya sehingga sholat siapa alladhi pada sholat, ma'al imami beserta imam. Santi ini bercanda mulu dari tadi ya. A'dhamu itu lebih agung apanya, ajron pahalanya, minal ladhi daripada orang yusolli yang sholat siapa man, thumma yanamu kemudian tidur siapa man, summa yusolli kemudian sholat siapa man. Nah kalau sekarang dibalik, man soma summa koma, barang siapa yang bangun kemudian dia nama tidur, summa nama kemudian tidur lagi, karena mas suribin, ya termasuk temannya Mbah Surip, kan begitu. Nah kalau ini sama, summa nama summa yusolli. Waruya dan diriwayatkan fi tafsiri atharihim di dalam menafsiri ayat wa atharahum tadi, yakni menghendaki siapa Allah, ma taroku, ma pada perbuatan, taroku yang meninggalkan siapa mereka, min sunnatin nyatanya dari sunnah. Sunnah itu di sini perilaku, hasanatin yang baik, solihatin yang solihah. Fa umila maka dikerjakan apa biha dengan sunnah hasanah, ba'da mautihim setelah matinya orang. Orang melakukan amalan baik, dia mati, amalan baik tadi diikuti oleh orang lain, jelas ya? Maka dia telah menanamkan sunnah hasanah. Paham Andre? Apa? Andre adzan mulu umpamanya, jangan Andre lah kasihan, masa Andre mati. Ya begitu aja kira-kira dah. Ada orang malas ngaji, di keluarga lu pada malas ngaji, umpamanya semuanya malas, gak ada yang bisa. Bahkan baca Al-Quran aja gak bisa. Lu mau ngomong Al-Quran aja gak bisa, sampai Al-Quran keroannya sekalian. Lu saking gak ada yang bisa ngaji. Tiba-tiba ada satu anaknya yang bikin terabasan rajin ngaji, akhirnya bisa ngaji, dan generasi-generasi berikutnya mau ngaji. Maka orang tersebut telah mengukir namanya sunnah hasanah. Sunnah itu amalan perbuatan. Jadi gak semuanya sunnah baik. Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah, jelas itu. Weh, nyambung gak? Makanya diangkat palanya. Baru jam 5 aja udah gak kuat bawa kuping. Enggak? Tuh. Kama sebagaimana keterangan ruh yang diriwayatkan ani Nabi alaihi salatu wassalam. Man barang siapa sana yang menyontohkan siapa man sunatan dengan contoh hasanatan yang baik, falahu maka itu tetap bagi man ajruha bermula pahalanya sunnah hasanah, wajruman dan pahalanya orang amila yang melakukan siapa man dia dengan sunnah hasanah, min ba'di dari setelahnya man, min ghairi ayyang kuso dari tanpa bahwa berkurang, min ujurihim dari pahala-pahalanya man amila atau man ba'dahu apa syai'un sesuatu. Sebaliknya waman dan barang siapa, itu kan kalau contohnya baik. Kalau contoh buruk bagaimana? Dengerin ucok. Makanya berkali-kali saya wanti-wanti sama kalian, jangan nyontohin jelek kepada orang lain. Nanti kalian akan dapat warisan keburukan. Jelas? Man barang siapa, sana yang menyontohkan siapa man, sunnatan pada sunnah perilaku perbuatan, sayyi'atan itu kalian sin gede apa sin kecil? Ada titiknya apa enggak? Sayyi'atan gitu.
salah. Saja kok ada salah. Ini yang benar. Ini ada titiknya. Yang ada titiknya itu salah. Tuh begitu rumusnya. Sayyi'un itu pakai sin kecil. Saya kok ada. Ini salah. Oh, ada kalanya yang nulis belum ngopi. Sayyi'atan yang buruk. Karena maka ada alaihi itu atas man apa wizruha. Dosanya sunnah sayyi'ah. Wa wizruman. Dan dosanya orang amilah yang mengamalkan siapa man biha dengan sunnah sayyi'ah. Jadi nggak semuanya sunnah itu baik ya. Sunnah dalam arti sunnah perilaku. Begitu loh. Min ghairi ayyang kuso, dengan tanpa bahwasanya berkurang. Yung koso juga boleh. Min auzarihim, dari dosa-dosanya man apa syai'un sesuatu. Ya udah kan kalian mau menyiapkan buka puasa. Jadi barang siapa yang menyiapkan buka puasa, kemudian besok-besok diikuti, maka ia akan mendapati pahala, kan gitu. Begitu pahala orang yang melakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kita bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.